Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Indonesia negeri yang kaya ragam suku dan budaya. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Bu Neni. Bagaimana ini Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, tapi ada sedikit apa ya Bu ya? Aduh ini ganjalan dan juga ada sedikit kegalauan Bu. Oh begitu ya. Jadi sekarang ini Bu Sarah ada yang perlu kita obrolkan atau kita bicarakan gitu ya Bu? Betul Bu Neni, saya ingin ngobrol sama Bu Neni, gendu-gendu rasa, sharing ya Bu Neni ya. Kemarin saya menghubungi Bu Neni lewat WA, alhamdulillah direspon ya Bu Neni. Mau meluangkan waktunya hari Ya, ini Bu Neni? Alhamdulillah pasti mau untuk Bu Sarah. Silakan Bu. Jadi saat ini Bu Sarah ingin bercerita, betul ya Bu? Betul sekali Bu. Galau gulanda ini Bu saya. Oke, baik. Terus agendanya apa ini? Bu Sarah ingin ngobrol apa, ingin sharing apa dengan saya? Ya, makasih Bu Nini ya sudah mau mendengarkan saya ya. Saya menyampaikan dulu nih Bu. Ini bisa dikatakan saya curhat atau kita sharing ya Bu ya. Begini loh Bu, saya kan ngajar kelas rendah. Nah, ini saya itu kan ada beberapa anak itu tidak fokus dalam pembelajaran Bu. Itu yang membuat saya lagi galau Bu. Oh, begitu ya. Kemudian nih, sebelum kita ngobrol banyak, Bu Sarah, kita tentukan dulu tujuannya obrolan ini apa, Bu? Sharing apa begitu, Bu? Pastinya kita mempunyai tujuan ya Bu ya. Tujuan saya itu nanti saya akan menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Biar saya nggak galau-galau amat Bu. Oh iya, oke. Memang kelihatan sekali kalau saya amati dari wajahnya Bu Sarah, gesturnya, kemudian nada bicaranya itu memang Bu Sarah sedang dalam keadaan galau sepertinya ya, Bu ya. Ya, ini ada apa, Bu? Kok tidak bersemangat seperti itu, Bu? Saya ingin tahu. Aduh, gini Bu ya. Ini saya cerita sedikit Bu. Saya ngajar kelas 1. Nah, di situ ada beberapa anak, 5 anak Bu, yang anaknya itu nggak fokus dalam belajar, masih muter-muter saja Bu. Terus ya juga itu bagaimana saya cara menanganinya anak itu gitu loh. Karena kan sebentar lagi, kemarin ini hari Senin kan kita sudah mulai tes ya Bu ya, sudah mulai tes semester 1. Saya itu berpikir nanti, aduh anak itu akan mendapat nilai bagus tidak, nanti di rapot bagaimana gitu Bu. Apalagi ini pelajaran matematika Bu. Harus benar-benar Bu saya. Sebagai PR saya itu anak 5 anak itu Bu. Oh iya ya, jadi seperti itu ya Bu Sarah ya. Nah, setelah saya mendengar pemaparan Bu Sarah ini, ternyata Bu Sarah ini galau sekali. Berarti kita perlu flashback dulu Bu, kita perlu mengingat pembelajaran di kelas Bu Sarah yang sebelumnya seperti apa sih Bu? Saya ingin tahu. Itu Ibu, mungkin saya terlalu banyak ceramah Bu dan monoton jadi anak itu tidak fokus ya Bu ya. Begitu ya. Jadi masih monoton, belum variasi ya artinya ya. Betul. Nah, maka itu Bu, saya ingin tahu. Ini rencana ke depannya Bu Sarah mau seperti apa agar pembelajaran di kelas lebih maksimal, anak-anak tadi yang tidak fokus menjadi lebih fokus, seperti apa Bu rencananya? Mudah-mudahan ya saya akan membuat rencana Ibu ya. Yang pertama itu saya akan memahami minat belajar anak dulu Bu dan juga saya akan melakukan pendekatan. Kenapa sih kamu itu tidak fokus dalam pembelajaran dengan Bu Guru gitu. Saya akan menanyakan. Yang kedua, yang ketiga itu saya akan selalu berkomunikasi dengan orang tua dan menitipkan kalau di rumah ada PR dikerjakan itu Bu. Terus lagi saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, bervariatif agar anak itu bersemangat Bu dalam pembelajaran saya. Terus nanti itu saya akan melakukan ice breaking Bu, bukan hanya di depan pada awal pembelajaran, tetapi saya bisa melakukannya di tengah, di akhir. Nah, dan juga saya akan melakukan roda perasaan Bu, apabila setelah selesai pembelajaran, apakah anak itu bersemangat, atau bosan, atau ngantuk, gitu Bu. Terus lagi, yang terakhir saya akan melakukan yang kemarin baru saja kita pelajari ya Bu ya, menggunakan teknik stop
kita merelakan anak-anak, kita membangkitkan semangat anak biar anak itu tidak sepanang dalam belajar, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, kalau saya dengar ini bagus sekali ya Bu, sudah lengkap rencana yang Bu Sarah akan lakukan mulai dari rencana, eksekusi, kemudian ada ice breaking sampai pada tahap akhir begitu ya Bu. Tetap lanjutkan ya Bu Sarah ya. Siap, Bu Memang Neni, betul siap. sekali Bu, ya bahwa kegiatan-kegiatan yang tadi sudah disusun direncanakan oleh Bu Sarah itu bisa mengatasi permasalahan yang sudah ada. Begitu. Kalau boleh tahu Bu, berdasarkan kesadaran diri Bu Sarah, ini yang telah dibuat tadi itu kira-kira nilai saat ini Bu Sarah ada di posisi skala berapa Bu? Aduh, kesadaran diri saya, Bu ya, itu kayaknya masih di level 6, Bu. Aduh, gimana ya, Bu ya? Berarti saya harus 4 lagi ya, berarti saya harus belajar lagi. Walaupun gimana caranya saya harus bisa di level 10, Bu. Saya harus belajar, belajar, dan optimis saya, Bu. Wah, bagus sekali semangat dan optimisnya Bu Sarah ini ya. Nah, selalu optimis untuk melakukan Siap, perubahan ke arah yang lebih baik ya Bu Sarah ya, untuk pencapaian, siap, untuk Ibu. peningkatan. Nah, Ya, semoga insya bisa Allah. meningkat secepatnya. Ya, Insya Allah saya akan melakukan perubahan, Bu, yang lebih baik, Bu, demi diri saya dan anak didik saya. oke, baiklah. Nah, selanjutnya ini Bu saya ingin tahu, komitmen apa yang ingin dilakukan Bu Sarah ini? Komitmennya apa untuk memperbaiki ke depannya, pembelajaran ke depannya? Oke, pasti semua itu kita mempunyai komitmen ya, Bu ya. Saya akan berusaha, Bu. Saya akan berusaha memenuhi kebutuhan siswa saya sesuai dengan minat, bakatnya, Bu. Dan juga saya akan menggunakan yang tadi yang saya sampaikan di atas, menggunakan roda perasaan setelah pembelajaran. Nah, bagaimana anak itu? Apakah bosan ataukah saya menarik dalam pembelajaran itu, Bu? Dan karena saya pembelajaran matematika tadi ya, Bu ya, saya itu akan menggunakan kartu bilangan agar anak bersemangat, itu Bu. Bermain sambil belajar Bu intinya gitu. Dan saya akan menggunakan video pembelajaran. Karena pasti kalau anak masih di usia 7 tahun dan 8 tahun itu masih suka melihat video-video itu, Bu. Seperti itu, Bu. Wah, kalau saya dengar mantap sekali nih tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Sarah. Ini komitmennya Bu Sarah luar biasa dalam kegiatan pembelajaran. Saya rasa ini kalau Bu Sarah optimis akan sesuai dengan harapan. Begitu ya Bu Sarah. Lalu sekarang bagaimana perasaan Bu Sarah setelah ngobrol dengan saya Bu? Dari awal tadi saya masih ragu ya Bu ya. Alhamdulillah setelah saya ngobrol-ngobrol sama Bu Neni, saya itu perasaannya plong Bu. Ada sedikit ada pencerahan untuk saya agar saya dapat menyelesaikan masalah. Nah, masalah itu bagi saya apa ya Bu ya, yang harus saya selesaikan agar anak itu mampu fokus dalam belajar. Terima kasih Bu Neni, luar biasa Bu Neni sudah memberikan semangat untuk saya. Alhamdulillah, saya ikut berbahagia Bu, saya ikut senang mendengar Bu Sarah sudah plong, sudah lega dan mendapatkan solusi. Semoga Bu Sarah dapat konsisten menerapkan komitmen, rencana-rencana yang telah disusun ya Bu. Tetap semangat Bu Sarah. Semangat Bu Neni, terima kasih banyak ya Bu Neni sudah bisa meluangkan waktunya untuk saya sudah curhat ya Bu Neni ya, gitu. Ya Terima kasih Bu. banget Bu Neni ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Neni. Ya, sama-sama Bu Sarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Udah rekamannya yang Bu Sarah udah dimatikan belum? Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Ibu Neni. Lagi sibuk nggak nih Bu? Alhamdulillah hari ini saya nggak sibuk Bu. Gimana Bu? Ada apa ini? Ada apa?
Jadi kaget ini saya dihubungi Bu Neni. Iya ini Bu Sarah, kalau sedang tidak sibuk, ini ada yang perlu saya ceritakan. Siapa tahu nanti Bu Sarah bisa membantu saya begitu Bu, membantu memberi solusi atau memberi saran begitu Bu. Bu Neni mau cerita apa sih sebenarnya Bu Neni? Jadi ini penasaran banget deh. Iya Bu Sarah, ini saya itu merasa semakin hari mendekati hari asesmen somatif, ini murid-murid saya kok kurang semangat begitu Bu. Kurang antusias di pelajaran IPA. Kadang saya berpikir, saya introspeksi diri, apakah saya yang begitu membosankan, pelajaran IPA yang terlalu sulit, atau memang pelajaran ini tidak diminati begitu oleh siswa, Bu? Oh, rupanya Bu Neni itu lagi galau ya Bu ya, dan merasakan anak-anak itu apa ya, kurang antusias, kurang bersemangat dalam pembelajarannya Bu Neni ya. Begitu ya Bu ya. Iya, betul, Bu, seperti itu. Coba Bu, sebelum kita lanjut ke obrolan ya Bu ya, pasti Bu Neni itu mempunyai tujuan ya Bu ya, tentang apa yang kita obrolkan hari ini ya. Dan juga pasti jangan pengen melihat muridnya itu bagaimana gitu kan ya Bu ya. Betul, Bu. Oke, jadi begini ya, Bu. Saya ingin sekali melihat murid saya di kelas IPA itu antusias. Kemudian mereka itu mau terlibat aktif, mau secara sadar terlibat aktif dalam pembelajaran saya begitu Bu. Nah, saya ingin bagaimana anak-anak itu bisa antusias, aktif begitu Bu Sarah. Hmm, jadi jenengan itu menginginkan murid yang antusias, berinteraksi sama jenengan ya Bu ya. Coba Iya. Bu, saya mau tanya dulu ya. Dari skala 1 sampai 10, jenengan itu sudah berada di skala berapa? Dan Kalau pencapaian saya tujuannya mau pikir di skala berapa? mungkin ini ya, baru di skala 5 mungkin ya Bu ya. Hmm, oh masih di skala 5. Oh baiklah Bu. Memang pelajaran di skala 5 itu menurut Bu itu seperti apa coba Bu? Jadi skala 5 itu begini Bu. Menurut saya, anak itu lebih pada apa ya? Mengantuk. Kalau saya sampaikan materi ngantuk, diam. Kemudian jika saya beri kesempatan waktu untuk bertanya, diam. Saya beri pertanyaan, tidak ada yang menjawab. Bingung saya Bu, ini anak mau di seperti apakan, digimanakan saya bingung Bu. Ya benar Bu, memang kita kalau menghadapi anak seperti itu kita bingung ya Bu ya. Betul itu, bingung ya Bu ya. Dan coba Bu Deni, Nyidan itu mau menaikkan nggak level yang tadi Nyidan di skala 5 mau naik berapa Bu? Oh ya, tentu Bu, ini target yang saya inginkan itu skalanya 7 Bu, atau 8. Itu cukup. Luar biasa, Iya Bu. luar biasa Bu Neni itu. Oh, berarti Bu Neni itu dari 5 ke 7 ya Bu ya. Nah, Iya. kalau gambarannya nanti kira-kira di level 7 itu bagaimana Bu? Nah, kalau di level Seperti apa 7, gitu loh. oke Bu. Level 7 ini yang ada di gambaran saya itu Bu. Ini anak bisa merespon. Ketika saya tanya, menjawab. Kemudian ketika ada pertanyaan juga berusaha menjawab. Ada komunikasi dua arah begitu Bu. Dari saya atau dari siswa ke saya begitu. Ada saling seperti itu Bu. Hmm, berarti minimalnya ada respon dari anak, berinteraksi pada Bu Neni pada saat ninjangan menyampaikan pembelajaran ya Bu ya. Oke, coba Bu sebelumnya menurut Bu Neni, hal apa saja yang membuat anak itu kurang antusias dalam pembelajarannya jenengan? Nah, ini mungkin ya Bu, kalau saya flashback di pertemuan sebelumnya atau di pembelajaran sebelumnya, itu mungkin saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, ya Bu. Kemudian sedikit sekali interaksi yang saya lakukan dengan anak. Kemudian anak juga selama ini kurang saya hadirkan pembelajaran nyata begitu Bu, seperti praktikum. Itu Bu. Mungkin monoton sekali pembelajaran saya itu, atau yang disebut bisa jadi pembelajaran yang kurang menyenangkan begitu Bu. Oh iya ya, oh begitu ya Bu Neni ya. Coba Bu Neni, kira-kira apa yang dapat membuat
murid ibu itu dalam pembelajaran itu nanti berantusias? Coba. Ya, kalau saya lihat murid-murid sekarang kan murid saya Gen Z istilahnya ya Bu. Nah, mungkin perlu dihadirkan pembelajaran yang menyenangkan, yang interaktif, kemudian yang tidak monoton seperti itu Bu. Gambaran saya seperti itu. Luar biasa Bu Neni, itu sudah bagus ya Bu Neni ya, yang menyenangkan dan tidak monoton ya Bu ya. Baik Iya, Bu, menurut Bu Neni kegiatan yang bisa dilakukan yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa itu apa? ya. Baik Bu, mungkin ini Bu, pembelajaran ketika saya sisipkan ada games atau permainan-permainan mungkin. Kemudian ada pembelajaran real life melalui praktikum. Kemudian tidak monoton dan menyenangkannya bisa dengan cara apa ini? Diskusi interaktif antar sesama teman mungkin seperti itu, Bu. Luar biasa bagus Bu Neni itu. Kira-kira ada yang lain nggak Bu? Kalau selain dari game itu? Yang lain, oh tadi kerja kelompok juga belum ya, Bu. Oh Kerja belum ya itu ya, kelompok bagus ya, ya. supaya lebih Hmm, mandiri, mereka berlatih berkelompok, kerjasama. Kemudian bisa jadi ini Bu, Gen Z itu senang bermain sosmed. Nah, mungkin untuk tugas-tugasnya bisa jadi diunggah di halaman TikTok, Instagram, ya, atau ke YouTube iya. begitu, Bu. Iya, keren itu Bu Neni itu keren banget itu. Kalau pemikiran anu itu kalau kita sudah masuk ke situ, apalagi anak-anak itu sekarang zaman now ya Bu ya, Iya, zaman betul, now, Bu. jangan zaman yang serba IT ya Bu ya. Nah itu bagus banget itu Bu Neni. Iya, Bu. Mudah-mudahan ini berhasil. Tapi selama ini memang tidak kepikiran sebelum saya cerita sama Bu Sarah ini. Itu memang kalau kita lagi pikirannya buntu, pikirannya galau, kita itu susah Bu untuk berpikir Bu. Nah, Iya, Bu Neni, apa coba sekarang saya mau tanya ya Bu Neni ya. ya. Karena Bu Neni ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini apa? Ya, Bu. Yang jelas, setelah ini saya akan merancang pembelajaran lebih matang lagi mulai dari perencanaannya, Bu. Saya akan mengidentifikasi minat murid seperti apa, kemudian saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menyisipkan games, melakukan kegiatan kelompok, diskusi, praktikum, mungkin bisa seperti itu Bu dihadirkan di kelas, kemudian tadi mengunggah tugas melalui akun Instagramnya, TikToknya, atau YouTube atau sosmed yang lain seperti itu Bu. Aduh Bu, sudah keren sekali Bu, sudah keren sekali. Saya sudah membayangkan nanti pasti pembelajarannya sangat menarik Bu itu. Kira-kira Bu Neni akan mulai kapan melakukannya? Coba. Ya, kalau saya lihat jadwal itu lusa ada pertemuan dengan kelas 9C. Nah, Hmm, mungkin bisa jadi lusa saya mempraktikkannya, Bu. mantap Bu Neni, mantap. Lalu bagaimana coba Bu Neni itu mengukur keberhasilan dari kegiatan ini dan juga apa indikatornya agar murid itu nanti berantusias, bersemangat dalam pembelajaran dari Bu Neni? Oh, ya baik, Bu. Saya masih ingat tadi pertanyaan Bu Sarah mau di skala berapa ya? Saya jawab skala 7 begitu Ya, ya, Bu. Maka iya. indikatornya ya, Bu, menurut saya ini saya akan memantau partisipasi aktif anggota kelompok, kemudian unjuk kerja pada saat praktikum, kemudian kreatif anak-anak bagaimana dalam mengunggah tugas di sosmed, seperti itu Bu. Saya juga ingin anak memberikan umpan balik tentang pembelajaran yang sudah dilakukan, termasuk kategori menyenangkan atau tidak, begitu Bu. Luar biasa, Bu. Keren sekali, Bu. Jadi saya ikut bersemangat loh, Bu. Terakhir nih, pasti Bu Dedi itu punya komitmen ya terhadap rencana ini ya. Iya, Coba pastinya. apa komitmennya? Pasti Bu ini saya akan mencoba begini Bu merencanakan pembelajaran yang menyenangkan saya hadirkan di setiap kelas saya yang saya ampu. Sehingga saya di sini harus mau membaca referensi dan mencari kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yang bervariasi, yang menggugah antusias
siswa, sehingga saya bisa meminta pendapat murid supaya apa? Supaya mereka lebih bisa menikmati pembelajaran saya, begitu Bu. Komitmen saya mau seperti itu. Luar biasa Bu Neni, bagus sekali Bu Neni. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Bu Neni ya. Dan juga jangan lupa loh setelah berhasil ceritakan ya ke saya ya. Oke, pasti Bu Sarah. Besok setelah pembelajaran saya akan langsung cerita sama Bu Sarah. Terima kasih ya Bu Sarah atas waktunya ya. Saya jadi bisa Oh, sharing, iya, mendapat solusi iya, atas permasalahan saya, begitu Bu. iya. Sama-sama Bu Neni, saya juga jadi ikut belajar loh. Semangat pokoknya untuk Bu Neni nggih. Ya, pasti Bu. Terima kasih ya Bu Sarah. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.